Selamat malam Bapak dan Ibu serta teman-teman. Saya Victoria Hadedewa, NIM 2003030004, kelas A semester 3. Akan mempresentasikan tugas buku keempat mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Buku mengenai teori pilihan rasional yaitu advokasi dan kritik oleh James S. Coleman dan Thomas J. Fararo. Bagian yang pertama mengenai metode penurunan abstraksi. Sosiologi rasional pilihan adalah sesuatu yang mencoba untuk menggabungkan keuntungan dari penelitian yang dipandu teori, seperti ditemukan di dalam bidang ekonomi dengan tradisi empiris sosiologi yang kuat, di mana berhasil dalam upaya ini supaya sebelumnya tidak perlu untuk menemukan alat metodologis yang baru. Dalam urutan, untuk menemukan solusi yang memadai, pertama-tama perlu untuk mencari tahu mengapa kombinasi keunggulan ini tidak berhasil di masa lalu. Maka, perlu untuk menanggung perkembangan metodologis di masa lalu, terutama terhadap poin-poin berikut. Yang pertama, disagregasi teori utilitas menjadi inti asumsi yang tetap, sifat manusia, dan sabuk variabel asumsi jembatan yang dapat dikenakan metode penurunan abstraksi atau kedekatan dengan kenyataan. Dan yang kedua, heuristik yang dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian tentang asumsi jembatan yang tepat saat menggunakan metode pengurangan abstraksi. Heuristik ini termasuk teori fungsi produksi sosial, teori framing, dan heuristik dari struktur ganda penjelasan. Dengan bantuan dari alat ini, memungkinkan untuk membuat model yang jelas dipandu teori dalam versi mereka sebelumnya, sementara realisme mereka dapat diadaptasi dalam versi yang lebih baru. Wawasan dari ekonomi neoklasik dan dari sosiologi tradisional kemudian menjadi bagian penting secara keseluruhan dalam proses pengembangan model. Yang kedua, beberapa perbedaan inti. Teori inti dan asumsi jembatan merupakan sebuah teori inti terdiri dari sejumlah ide panduan yang dapat dibuat lebih spesifik dengan asumsi tambahan yang menjembatani kesenjangan antara inti dan lebih atau realitas yang kurang disederhanakan. Oleh karena itu, asumsi tambahan ini disebut asumsi jembatan. Perbedaan ini harus dikontraskan dengan teori bajingan, di mana asumsi inti dan jembatan adalah digabungkan menjadi satu paket. Misalnya, jika perilaku rasional adalah menurut definisi dimaksudkan untuk memasukkan maksimilasi keuntungan, kemudian rasionalitas atau sebagai teori inti terkait erat dengan maksimalisasi keuntungan menjadi satu teori bajingan. Dalam metode pengurangan abstraksi, yaitu penurunan penyederhanaan dalam upaya untuk mencapai analisis yang didorong oleh teori dan akurasi empiris dengan mengambil pembangunan model menjadi urutan versi dari teori di mana akurasi empiris didekati secara bertahap, sementara versi awal teori memberikan kekuatan analitis. Dalam urutan untuk mencapai ini yaitu untuk menghindari jebakan sebelumnya, upaya penting untuk mengamati beberapa perbedaan metodologis yang sering diabaikan di masa lalu. Yang berikut peran model dalam tujuan tindakan sosiologi. Dalam bagian ini, dengan menggunakan mode frase dari tindakan yang bertujuan daripada model pilihan rasional atau pilihan rasional VOI untuk menekankan bahwa ada kelas yang luas dari fundamental model serupa di semua ilmu sosial. Model-model ini bertumpu pada asumsi bahwa
aktor bersifat purposif, yaitu bahwa mereka bertindak dalam cara-cara yang cenderung menghasilkan hasil yang bermanfaat. Asumsi ini mendasari teori pilihan rasional dalam ilmu ekonomi, teori pertukaran dalam sosiologi, dan teori penilaian dan keputusan membuat dalam psikologi. Meskipun prevalensi model ini, penggunaannya dalam sosiologi masih sangat relatif, jarang terbatas, terutama untuk analisis hubungan interpersonal dan kelompok kecil. Baru-baru ini telah dilakukan upaya oleh sosiolog untuk menggunakan model tindakan yang bertujuan dalam memahami fungsi sosial yang lebih besar. Menurut Coleman pada tahun 1986 dan menurut Hatcher pada tahun 1987. Yang berikut, model tujuan tindakan. Proposisi menghubungkan nilai dengan tindakan. Paradigma pilihan rasional yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi tidak hanya mendefinisikan perilaku rasional sebagai bertindak dalam melayani preferensi untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat, tetapi sebagai memaksimalkan laba bersih. Model pilihan rasional menerima perlakuan formal yang rinci dalam teori utilitas yang diharapkan, yang berkaitan dengan pilihan di antara alternatif di mana probabilitas dapat dikaitkan dengan konsekuensi yang diharapkan terjadi dari alternatif, menurut Schweimaker pada tahun 1982. Meskipun model tindakan purposif yang telah muncul di berbagai disiplin ilmu sosial berbeda dalam sifat asumsi yang dibuat tentang tindakan bertujuan, mereka berbagai dasar proposi bahwa manusia termotivasi untuk mencapai kesenangan dan menghindari rasa sakit, dan bahwa motivasi ini mengarahkan mereka untuk bertindak dengan cara setidaknya dalam batas-batas informasi yang mereka miliki dan kemampuan mereka untuk memprediksi masa depan, dapat diharapkan untuk menghasilkan lebih besar imbalan daripada biaya. Jika imbalan dan biaya didefinisikan secara subjektif dan individu diasumsikan bertindak dalam pelayanan tujuan subjektif ini. Yang berikut, asal sosial nilai dan kepercayaan. Teori tindakan purposif tidak dengan sendirinya menentukan nilai dan keyakinan aktual yang dipegang individu, dan mereka tidak mengatakan apa-apa tentang asal-usul nilai dan keyakinan tersebut. Mereka hanya memajukan postulat bahwa tindakan manusia diarahkan pada tujuan mereka. Teori tentang cara orang mengingat nilai dan keyakinan mereka dalam membuat pilihan. Untuk dapat memprediksi tindakan, postulat dari tindakan yang bertujuan harus dikaitkan dengan serangkaian asumsi tambahan tentang nilai dan keyakinan aktor. Asumsi substansif ini bersama dengan postulat tindakan bertujuan diperlukan tempat. Sampai saat ini, masalah utama dengan penerapan model tindakan yang bertujuan khususnya di bidang-bidang seperti ekonomi dan ilmu politik, di mana minat utama adalah hasil tingkat akrekat yang adalah bahwa postulat tindakan bertujuan memiliki dikaitkan dengan asumsi yang sewenang-wenang dan sempit tentang apa individu menghargai dan percaya. Misalnya, umumnya diasumsikan bahwa individu berusaha untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri atau sering dioperasionalkan sebagai kekayaan. Asumsi ini mengabaikan peran sosialisasi dalam menanamkan nilai-nilai yang mendorong tindakan atas nama orang lain, serta peran emosi dalam mendorong hal tersebut sebagai aktioli. Asumsi bahwa perilaku manusia hanya mementingkan diri sendiri dan penggunaan istilah yang rasionalitas untuk merujuk pada efisiensi
mengejar tujuan ekonomi telah menyebabkan asumsi yang salah dengan banyak bahwa teori tindakan purposif secara inheren egois, bahwa mereka menganggap individu menghitung manfaat yang diharapkan untuk diri mereka dari jalur tindakan alternatif dan bertindak sesuai dengan itu. Memperbaiki masalah ini membutuhkan dasar empiris untuk pengetahuan independen tentang apa yang individu hargai dan yakini menanggung, serta pengetahuan tentang cara di mana nilai-nilai dan keyakinan bergabung dengan peristiwa lingkungan untuk memicu emosi. Hanya bila postulat bahwa tindakan manusia adalah bertujuan digunakan dalam hubungannya dengan pengetahuan atau hipotesis yang beralasan tentang apa nilai orang dan alternatif yang mereka anggap tersedia, dapat penjelasan yang disengaja berguna dalam menjelaskan dan memprediksi kebiasaan manusia. Ini adalah tugas penting sosiologi untuk menyediakan pengetahuan itu dan untuk menjelaskan asal-usul nilai dan kepercayaan melalui pengetahuan tentang budaya dan struktur masyarakat dan pengetahuan pengalaman kumulatif individu dalam masyarakat. Tindakan alternatif yang dipilih oleh aktor berasal dari serangkaian peluang yang terstruktur secara sosial. Pilihan di antara tindakan alternatif dibuat berdasarkan hasil yang diharapkan untuk terjadi dari tindakan seperti itu, di mana aktor menempelkan beberapa nilai dan bahwa aktor mengharapkan dengan beberapa kemungkinan. Oke, baik, hanya itu saja hasil materi yang saya presentasikan. Terima kasih. Es más que trabajo, es más que trabajo, todo. He dicho por chas.